Gimana? Sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, haleluya. Jom, Sehat. dagangan gimana? Aduh, lumayan. Bayar apa sih? Lumayan sepi. Masih ke pasar nggak sih? Masih. Di pasar gimana kondisi begini? Pasar rame. Pasar Villa sini ya? Rame, nggak pernah sepi. Pasar ini kan orangnya baru-baru semua. Cuma tetap lah ya, pensil. Tetep lah jaga. Iya kan saya kalau ke pasar kan siang. Jadi sepi. Kita hari soalnya ya. Iya, sepi-sepi baru keluar. Oh, masih lengkap memang? Masih, kan yang beli cuma saya doang. Asal menyendiri dan punya keluarga. Tapi kan kalau belanja masih di sini juga? Masih ramai. Pagi tapi lu? Pagi, jam 8. Apa masih ya? Kalau apa tuh pagi tuh? Nah, kalau saya jam 9. Nyokap saya mah jam setengah 6. Wah, itu harganya lebih mahal-mahal tuh. Justru kan orang-orang belum rame, belum ada yang datang orang banyak, udah mulai lah tuh. ya kalau mau lebih cepat, kalau mau sepi lagi 3. Iya subuh ya, baru datang barang udah Iya. beres. Cuman info yang saya dapat ya, si vaksin ini katanya awal 2021 tuh udah mulai bisa didistribusikan katanya, udah Iya. mulai bisa didapat oleh umum. Ya puji Tuhan lah ya, Semoga ada penjelasan. ya ada kejelasan dan kita berdoa selama menanti vaksin ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja, semuanya sehat, tidak ada yang terpapar gitu aja, itu doa kita. Gitu. Amin. Nah, hari ini kita mau bahas apa ini? Hari ini kita mau bahas mengenai musrik. Musrik, jangan musrik. Musrik itu nggak boleh ya? Musrik jangan. Berarti kalau musik boleh ya? Musik boleh. Kalau tinggal kurang airnya aja nih kalau ngebahas nih kagak ada air. Gak usah lah ini. Kita mau membahas seputaran mengenai musik. Wis, mantap. Musik nih, mantap nih. Musik di gereja, begitu pelayanan. Ada juga yang penasaran pengen tahu. Tahu nggak sih? Pelayanannya di sini nggak dibayar, nggak ada duitnya. Kalau nggak ada duit, hah? Kalau tempat lain ya. Gua nggak tahu. Maksudnya di sini gini loh, kalau nggak ada duitnya, masa ada rajin-rajin sih? Iya. Kenapa sih nggak ada rajin-rajin? Nanti. Jadi terus Saya mati itu mah main musik sih di sini. kelihatan dia. Oh lu dapat tipe rumahnya ini nih. Di situ juga saya bayar. Iya. Ada bayarannya. Iya, ada kopi sih. Iya. Ya ada aja nih syarat di kopi, airnya nggak ada, dikosong nih. Sini juga bayar termasuk bayar ucapan terima kasih. Sebetulnya kalau bicara mengenai musik itu identik sama yang namanya pelayanan lah ya kayak. Ya, kalau dalam gereja ya pasti kita terlepas dari namanya pelayanan. Setuju. Kalau pelayanan, bicara mengenai masalah pelayanan, apa sih kayak motivasi kayak untuk pelayanan sebetulnya? Kalau dibilang kaya, ya enggak. Kalau dibilang miskin, ya enggak. Duit banyak ya, apalagi? Saya sih sebenarnya orang kaya. Iya. Bapak saya punya sorga segalanya. Bapak di sorga saya anak orang kaya, ya betul nggak? Kalau sambil kontaknya kita ini kan anak orang kaya, benar nggak? Bisa. Iya, ya kan. Tetapi motivasi pelayanan kita kan bukan untuk itu, ya kan? Yang pasti motivasi pelayanan kita adalah untuk benar-benar kita murni melayani Tuhan. Yang pasti untuk kita belajar untuk menyenangkan Tuhan, untuk bagaimana kita nggak bisa membalas semua kebaikan Tuhan apa yang Tuhan sudah beri, tetapi setidaknya lewat pelayanan yang kita berikan, kiranya Tuhan senangkan lah. Ya, dengan motivasi yang benar, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sebenarnya itu saja. Jadi kalau kita melayani, saya rasa itu merupakan tanggung jawab orang Kristen. Orang Kristen itu harus melayani. Oh iya? Iya dong. Kalau jadi orang Kristen nggak mau melayani, buat apa dia hidup? Buat apa Tuhan cintai dia? Tuhan, kata firman Tuhan menciptakan manusia itu pasti punya tujuan. Apa sih tujuan kita diciptakan Tuhan? Menjadi alatnya Tuhan. Setidaknya dalam hal apapun manusia itu pasti bisa melayani Tuhan. Di dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak bisa melayani Tuhan. Gitu.
Tidak ada, semuanya pasti bisa melayani Tuhan. Yang jadi permasalahannya adalah mau apa enggak, itu aja. Nah, terus pelayanan pertama kali itu sebelum jadi hamba Tuhan ya? Dulu pelayanan yang paling sederhana kan doa, gitu kan. Berdoa pelayanan juga. Iya lah, doa juga pelayanan. Kita berdoa, mendoakan orang, kita berdoa untuk gereja kita berdoa untuk saudara kita berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, apapun banyak. Berdoa, pelayanan kan banyak, bukan soal khotbah, bukan soal orang itu di atas mimbar, bukan. Tetapi arti pelayanan itu adalah bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang ada pada diri kita untuk Tuhan, gitu loh. Saya mau nanya satu lagi. Kalau bicara mengenai pelayanan yang mungkin sangat terlihat atau yang disorot adalah pelayanan yang di depan. Dalam artinya bukan depan parkiran, di atas mimbar nih. Iya. Pelayanan di atas mimbar nih. Pelayanan di atas mimbar itu banyak yang dibilang ini banyak kontroversinya nih. Nanti mungkin kita bahas lebih dalam. Iya. Cuman untuk yang paling pertama nih, di mana-mana yang namanya pelayanan itu kan mungkin ditentukan oleh gembala. Betul. Yang paling pertama dalam hal kayak menunjuk orang untuk pelayanan, kriterianya itu apa aja sih? Ya, kriteria seorang pelayan, yang pertama sebenarnya kriteria seorang pelayan itu satu, yang nomor utama adalah bahwa dia setidaknya hidupnya itu benar, hidupnya kudus, hidupnya tidak melakukan dosa. Itu kriteria seorang pelayan yang sebenarnya itu nomor satu itu. Gitu. Kalau lamanya ibadah, itu baru kriteria lainnya lah ya. Tapi utamanya itu. Yang ada skill juga nanti, ya kan, itu bisa juga. Tetapi kalau di dalam bicara mengenai soal kelayakan dulu lah, gitu ibaratnya. itu yang paling utama. Paling utama itu. Seorang pelayan Tuhan kalau hidupnya nggak benar, penuh dengan dosa, ya nggak bisa juga melayani Tuhan kalau dia nggak ada pertobatan. Karena apa? Karena kita harus mengerti seorang pelayan itu kalau diukur, ya namanya pelayan Tuhan. Kalau pelayan Tuhan berarti kita akan menuntut pelayan itu bahwa dia itu harus lebih daripada jemaat biasa. Iya dong, karena dia melayani, yang dia layani jemaat, berarti rohani dia seharusnya di atas jemaat. Nah, itu semua orang harus ngerti, para pelayan-pelayan itu harus mengerti. Makanya ketika seorang pelayan kehidupannya tidak menjadi berkat, gitu ya, kehidupannya maksudnya dia mau melayani Tuhan lalu tapi dia tidak punya kehidupannya itu penuh dengan dosa, tidak berkenan, bagaimana dia mau menjadi berkat untuk orang lain, benar kan? Itu satu hal yang tidak bisa sebenarnya. Makanya hal utama untuk melayani Tuhan adalah ketika kehidupan dia itu benar-benar hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu sebenarnya itu dia. Ya, terus kalau misalnya nih ada, itu yang paling utama. Terus kalau baru datang mau melayani Tuhan, gitu, boleh? Nah, itu kan baru namanya proses, kalau saya bilang itu merupakan disiplin atau peraturan gereja lokal yang harus selanjutnya ya. Kalau dalam hal rohani memang hal utama, tetapi kan juga ada syarat-syarat selanjutnya, yaitu bicara mengenai bahwa kesetiaan juga perlu, ya kan, selain dia hidup benar di mata Tuhan, menjadi berkat hidupnya, menjadi contoh. Yang kedua juga selanjutnya juga dia juga harus menunjukkan kesetiaan dia di dalam gereja lokal tersebut, gitu. Dimana nggak bisa, ya kan, menjadi seorang pelayan Tuhan, tetapi dia tidak setia di dalam gereja lokal, ya bagaimana? Ya kan, namanya seorang pelayan Tuhan, dia itu harus mengabdikan dirinya itu kepada hidupnya itu Tuhan. Apalagi kalau dia di mana dia beribadah, di situ dia harus mengabdikan diri kepada Tuhan, melayani Tuhan total gitu. Jadi memang harus syarat tertentu setia gitu. Kedua, selanjutnya juga dia juga menunjukkan jadi kesetiaan ini tidak bisa secara gue baru datang nih, gue punya kemampuan nih, langsung melayani. Nggak bisa juga begitu. Tidak bisa, ya kan, itu tidak bisa. Ya kan, karena apa? Karena bagi semua hamba-hamba Tuhan, saya yakin dan percaya semua pasti setuju pendapat saya bahwa mimbar atau gereja atau panggung ini itu bukan tempat untuk orang one man show. Benar Ya, bahasanya berat ya. Iya.
bukan untuk orang mau tampil, tetapi yang memang benar-benar mereka mau rindu melayani Tuhan, gitu loh. Jadi itu, jadi sekalipun dia jago, dia jarinya melintang-melinting gitu kan, main drumnya sangat jago sekali, pokoknya nyanyinya suaranya gitu merdu sampai 9 oktav, 10 oktav terserah deh ya. Tapi kalau dia memang tiba-tiba datang ke gereja sama melayani, ya kan nggak bisa, siapa lu, ya kan nggak bisa. Kita harus lihat dulu dong, ya kan kriteria lainnya juga, syarat-syaratnya, bagaimana kerohaniannya, ya kan, bagaimana kesetiaannya, motivasinya apa juga, ya kan, karena banyak orang juga motivasinya lain juga. Setelah ini kan baru kriteria selanjutnya, ketika ada orang melayani karena ingin mau dilihat orang, karena ingin lihat ada juga dibayar atau tidak gitu. Mau tampil. Iya, mau tampil atau gimana itu juga hanya gembala yang tahu gitu loh. Seorang gembala, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta pasti akan lebih peka, pasti akan tahu gitu bahwa mana nih kira-kira dari sekian jemaat yang bisa melayani Tuhan yang mana aja, dia tahu pasti. Tapi kan kalau saya bisa main musik nih, tapi saya nggak mau pelayanan, ya boleh dong, hak saya dong. Boleh, itu ibaratnya. Kok maksa? Itu kata firman Tuhan, katanya kamu punya talenta tapi dipendam. Oh. Nah, makanya saya bilang tadi, setiap manusia pasti itu punya Tuhan punya talenta. Di dalam hidup ini tidak ada orang terlahir tanpa talenta, itu nggak ada. Maka orang yang cacat, lahirnya cacat aja, pasti Tuhan akan kasih dia talenta, maksudnya kemampuan, skill yang ada dalam diri dia. Itu pasti. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu adil. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam perumpamaan talenta ada yang 1 talenta, ada yang 2, ada yang 5. Betul nggak? Semuanya Tuhan kasih. Sedikitnya 1 lah, gitu. Setengah nggak ada. Ya, setengah nggak ada. Karena prinsip Tuhan bukan setengah-setengah. Ya kan? Prinsip Tuhan ya dan amin pasti. Walaupun sedikit tapi pasti, bukan gitu. Nah, jadi setiap orang pasti. Kalau orang yang punya skill, punya kemampuan, terus dia setia di gereja tersebut, lalu hidupnya ibaratnya kalau saya katakan tadi hidupnya dia benar, tidak seperti orang kehidupan dalam dunia yang berdosa, tetapi dia nggak mau melayani, dia itu bodoh, saya katakan demikian. Bodoh tapi nggak dosa. Ya enggak, tapi ya satu kali lagi bahwa dia membuang, ya kan, dengan kata membuang berkat yang Tuhan sedang yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang melayani. Saya percaya gitu. Karena namanya seorang pelayan Tuhan, saya percaya bahwa seorang pelayan Tuhan itu punya nilai lebih lah gitu di mata Tuhan, kalau saya katakan demikian. Tapi menolak pelayanan itu nggak dosa. Menolak pelayanan itu kalau dikatakan dosa, ya dosa juga sebenarnya, salah. Salah dong menolak pelayanan. Ya. Enggak, gue cuma bilang doang, gue salah. Tapi kalau saya bilang maksudnya kalau hak orang itu, maksudnya kalau orang itu mau pelayanan ya terserah dia kehilangan berkat yang memberikan, tetapi dosa dari dosa lah. Di dalam perumpamaan itu ketika Tuhan bilang datang mendapati, ya kan, ketika Tuhan bilang ada yang kasih 1, 2, dan 5, dikatakan ketika dikasih Tuhan tanya, ya udah nih, ya kan, kelola nih ya talenta ini, Tuhan pergi dulu, gitu kan, Tuhan pas balik ditanya dari 1, 2, 5, kamu, ya kan, yang ini saya di 5 nih ada 10, 2, jadi 4, jadi mana kan jadi berlipat, yang 1 dipendem, Tuhan marah. Karena kamu tidak gitu akan ku cabut semuanya, katanya kita akan ku ambil semuanya, gitu. Sekalian. Ya, jadi orang yang punya talenta, punya apalagi ini bicara soal anak Tuhan ya, gitu ya. Ya anak Tuhan. Kalau orang punya sih ya kita nggak bahas itu lah ya terus sampaikan. Tapi kalau seorang anak Tuhan yang punya skill, punya kemampuan, punya talenta untuk melayani Tuhan, lalu dia tidak menggunakan, itu merupakan satu kesalahan yang besar. Dan itu saya katakan bisa dikategorikan ya dosa lah, karena di situ pun di bulan kamu itu Tuhan marah. Kalau Tuhan marah kan berarti kan dosa. Saya kata buat apa lu hidup lu, gua kasih kemampuan lu nggak pakai buat gua, ya kan, sombong gua ambil lagi semuanya, ya kan. Jadi itu merupakan satu warning juga buat kita anak Tuhan. Iya, Iyalah. Oke, jadi gini,
kita ya bukan gimana, tapi kita kayaknya beberapa tahun lah ya dari dulu kayak Iya. saya bareng sama Kerry pelayanan musik itu sempat juga kita berangkat pagi-pagi ke Tukong ya. Ya. Main musik berdua doang, di gedung pajak kita Iya. bersama main musik berdua. Benar. Saya ada beberapa narasumber nih Kerry. Saya juga sebetulnya secara pribadi penasaran nih. Beda ya sama Kepo ya. Kepo itu biasa lebih ke arah bergibah. Kalau sama biasanya Kepo itu bergibah. Oke, saya ada beberapa teman-teman kita nih. Ada beberapa yang sudah pelayanan sama bareng kita juga dari kita udah berapa tahun ya kayak pelayanan ya musik bareng itu dari mulai dari di sini berapa tahun? Ya, sekitar berapa tahun? Lama banget ya, kalau ada yang tahu kalau kasih komentar ya, kita juga lupa gitu. Jadi ada satu makhluk nih, ada satu sosok, boleh dibilang ini dari dulu kita trio nih. Ini ada satu trio nih, jadi satu-satunya orang yang jari kakinya bisa makan. Ini teman-teman musik kita pelayanan di sini semua, teman-teman kita melayani Tuhan. Saya mau panggilin tim musik ini, tim musik dari GPD Bukit Sion nih. Oke. Kita panggil satu-satu ya. Ceritain dong pelayanan pertama lo. Waktu di sini nih zaman dulu, zamannya masih di sono. Itu gimana tuh pelayanan cuma modal pakai gitar ya? Kalau dulu itu masih zaman belum tempat kita di sini, kita pelayanan tuh masih pakai gitar opong. Iya. Jadi gitar bodong lah gitu. Memang lu Terbolong. Yang main soalnya dulu belum ada, yang main gitar bolong itu dulu awal-awal tuh masih zamannya Sony, Sony terus gua, terus si Joni. Oh, Ada bro, gue ada bro. Soalnya main keyboard gitu. Nah, Itu belum dia masuk awal-awal tuh masih gitar kosong. kita bolong. Ketika dia belum datang itu nih sebelumnya nih awal-awal nih cuma ada gua, ada satu orang lah, gua nggak tahu yang masih hidup apa enggak. Soalnya kan kita juga nggak tahu keberadaannya, terus ya itu lah gua bilang si Joni ya baru nih dia masuk terakhir main gitar juga, baru kita nambah tuh alat musik tuh keyboard. Habis dia si Victor ya. Victor enggak deh kayaknya, Victor itu cuma sebentar ini. Sebentar doang. Victor Sekali dua kali doang. sebentar sekali dua kali ada. Kalau